Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan sehat, kemudian rajin cuci tangan dan selalu memakai masker ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA di semester genap. Materi yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai organisasi kehidupan. Namun, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai organisasi kehidupan, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai, yang pertama adalah KD 3.6, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme, dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian kompetensi dasar 4.6, membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu 1. Menyebutkan tingkat hierarki kehidupan. Yang kedua, menjelaskan tentang sel. Yang ketiga, membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling rendah, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme. Kalau kita menyusun tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling tinggi adalah organisme, sistem organ, jaringan, dan sel. Nah, ini adalah gambar dari suatu organisme, di mana organisme ini disusun dari organ, kemudian organ disusun dari beberapa jaringan. Jaringan ini disusun oleh sekumpulan sel. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Kemudian organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang berbeda bentuk dan fungsinya. Kemudian sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Kemudian organisme. Organisme adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Nah, kita akan mempelajari sel terlebih dahulu. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua, ada sel eukariot dan sel prokariot. Sel eukariot yaitu sel yang mempunyai membran inti, sedangkan sel prokariot yaitu sel yang tidak punya membran inti. Contoh sel eukariot adalah amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan contoh sel prokariot adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Berikut tabel perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot. Struktur pembeda membran nukleus yang berfungsi melindungi inti, mengatur keluar masuknya zat. Untuk sel prokariot tidak ada, sel eukariot ada. Kemudian
Yang kedua, sistem endomembran yang berfungsi membagi sel menjadi ruang-ruang kecil. Untuk sel prokariot dia tidak ada, sel eukariot ada. Kemudian retikulum endoplasma, yaitu penghubung antar bagian sel dan tempat melekatnya ribosom. Pada sel prokariot tidak ada, sedangkan sel eukariot ada. Kemudian mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi. Untuk sel prokariot tidak ada, tapi dia memiliki mesosom. Sedangkan sel eukariot ada. Sel makhluk hidup akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Spesialisasi adalah perkembangan sel menuju ke fungsi khusus. Hasil diferensiasi dan spesialisasi adalah jaringan dan organ-organ tubuh. Organ-organ membentuk sistem organ, dan akhirnya kumpulan sistem organ membentuk tubuh organisme. Berikut adalah sel hewan. Bagian-bagian sel hewan diantaranya adalah peroksisom, sentrosom dan sentriol, lisosom, ribosom, pili, membran sel, retikulum endoplasma, inti sel atau nukleus, membran inti dan plasma, retikulum endoplasma, mitokondria, sitoplasma, organ sekresi, dan badan Golgi. Sedangkan sel tumbuhan, organ-organ yang dimiliki adalah mitokondria, lisosom, sitoplasma, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasma, kemudian inti sel atau nukleus, membran inti dan plasma, dinding sel, plasmodesmata, membran sel, badan Golgi, organel sekresi, peroksisom, dan vakuola. Berikut adalah bentuk penampang yang lain dari sel tumbuhan. Kita bisa melihat di sini gambarnya ada dinding sel, membran plasma, ada nukleus, ada RE yaitu retikulum endoplasma, ada ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, kemudian ada vakuola dan kloroplas. Fungsi bagian sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuk materi sel dan juga sebagai komunikasi sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dan tempat mengapungnya organel sel. Yang berikutnya inti sel. Inti sel merupakan pusat aktivitas sel. Inti sel memiliki materi genetik DNA dan protein. Inti sel juga berfungsi sebagai tempat reproduksi sel. Akan membahas fungsi organel sel yang lain yaitu ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Kemudian ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak, serta penghubung inti sel dengan sitoplasma. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai sekresi karbohidrat dan lemak, serta membawa protein di sel. Mitokondria
berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan metabolisme sel. Selain itu sebagai pusat energi sel. Kemudian lisosom. Lisosom menghasilkan enzim pencernaan, kemudian mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya. Lisosom juga berperan dalam peremajaan sel. Kemudian badan mikro. Badan mikro menghasilkan enzim pencernaan yang menetralkan racun, serta enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Nah, sekarang kita mengidentifikasi bagian-bagian sel yang hanya ada di sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel terbuat dari selulosa, tebal dan kuat. Fungsinya melindungi dan menjaga bentuk sel. Yang kedua, vakuola sentral. Berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, plastida atau kloroplas. Berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Berikutnya, bagian sel yang hanya ada di sel hewan. Yang pertama, sentrosom. Berfungsi mengatur arah saat pembelahan sel. Kemudian yang kedua, lisosom, berfungsi menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Yang ketiga, flagel atau silia. Flagel adalah alat gerak sel, sedangkan silia adalah alat gerak sel. Dia berfungsi menyaring kotoran dan debu, serta menyerap sari makanan. Bentuk-bentuk sel. Untuk sel hewan, ada yang berbentuk bulat, pipih, bikonkav, kubus, silinder, gelendong, bersilia. Sedangkan bentuk sel tumbuhan ada yang berbentuk persegi panjang, batang atau tiang, kemudian tidak beraturan. Berikut adalah gambar bentuk sel hewan. Ada yang berbentuk cakram bikonkav, kemudian gelendong, pipih berserabut, kemudian pipih atau ceper, kubus, dan silinder. Berikutnya adalah bentuk sel tumbuhan. Ada yang berbentuk tiang atau batang, kemudian tidak beraturan, kemudian ada yang berbentuk pipa, dan leaf pore gourd cell. Nah, itu tadi materi mengenai sel, baik sel pada hewan ataupun sel pada tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian yang pertama yaitu mengerjakan soal berikut. Silakan soal ini ditulis soalnya di kertas, kemudian dijawab. Setelah dijawab, dikirim ke grup. Soal pertama, sebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Soal kedua, jelaskan pengertian sel. Soal ketiga, jelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tugas berikutnya yaitu tugas proyek. Buatlah model sel sederhana beserta nama bagian-bagian selnya dari bahan bekas yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian boleh membuat salah satu saja, boleh sel hewan atau sel tumbuhan. Tugas proyek ini dikerjakan selama 1 minggu, terhitung mulai hari ini. Hari ini adalah hari Senin, berarti Senin berikutnya tugas proyek ini silahkan dibawa ke sekolah, kemudian dikumpulkan. Demikian tadi materi kita tentang sel. Semoga materi kita ini
bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.